Halo guys, semoga dalam keadaan sehat semuanya, amin. Dan teman-teman semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Energi hari ini, untuk pembacaan kita hari ini, jangan lupa tetap berpikir positif ya. Pas nonton ini udah kerasa kan energinya kayak gimana. Aku nggak tahu setiap kali mau bikin VT atau video ini ya, masih aku nyengir karena kayak ngerasa aku tuh sedang berada di hadapan kalian. Kayak ketarik energinya ya. Oke, kita lihat seperti apa pembacaan kita hari ini, guys. Seseorang saat ini ingin sekali bertemu dengan kamu ya. Ini nampaknya tapi kayak gini nih, kepingin banget ketemu sama kamu tapi dia pengen nyelesain masalah dulu gitu ya. Atau dia pingin banget ngejumpain kamu tapi kayak dibuat pusing sama masalah yang dia punya. Nih di charity sini kan ada hal yang harus diburu-buru, yang harus dia selesaikan untuk segera ketemu sama kamu. Kalau masalah dia ini atau urusan dia ini udah kelar, dia pengen banget cepet-cepet jumpa sama kamu ya. Seseorang ini usianya ada dua yang muncul ya di sini, yang usianya di bawah, mungkin sepantar dengan kamu atau di bawahmu, atau juga di sini ada seseorang yang sudah memiliki usia yang lebih dewasa dari kamu. Yuk kita lihat ya, energinya apa sih yang ingin disampaikan ke kamu. Ada Six of Wands, seseorang yang mungkin saat ini kamu juga kepikiran dia ya. Ngaku. Orang ini seneng loh, happy ya. Apa kalian habis komunikasi? Jarang ya komunikasinya. Kalau aku lihat dari kartu Six of Wands, barangkali ini kartu ya beda-beda ya penggambarannya atau simbolnya, karena tergantung pembeliannya seperti apa. Ini kita pakai airway ya. Rider Waite ya. Jadi yang terlihat terpampang dari gambarnya adalah seseorang ini tuh kayak happy gitu ya, happy sudah memenangkan perasaan kamu. Intinya mungkin kamu tadinya nggak punya kayak jarang menanggapi diri dia ya, tapi sekarang kok kamu kayak udah enak diajak ngobrol, enak buat diajak sharing lah, intinya seperti itu. Udah mulai ada perubahan yang bikin dia happy banget ya. Ada Three of Wands, lalu kita buka lagi Queen of Wands. Iya, pasti ya, masih aja nampakin masih aja ya. Kenapa aku bilang seperti itu teman-teman? Ya, ini sangat lama ya, kalian tuh tidak saling berdekatan. Nggak mesranya itu udah lama banget nih. Perubahan iklim di hubungan kalian tuh lama banget, kayak ngerasain jauh, serasa nggak ada keromantisan, nggak ada kemesraan lah, intinya kayak gitu ya. Tapi belakangan ini kayak kamu udah mulai enak nih diajakin ngobrol, enak untuk diajakin cerita-cerita tentang hal-hal yang gabut gitu. Sebetulnya dia juga nggak ngerti mau ngomongin apa, tapi kayaknya kamu udah mulai terbuka, maksudnya udah mulai ceria, sudah mulai bisa membuka obrolan lah sama dia ya, sehingga dia saat ini tuh kayak seneng gitu loh, seneng kok kamu sekarang udah berubah ya gitu, udah ada perasaan sama dia lagi gitu ya. Dan aku lihat di sini dia kayak gini, energinya ya, dia masih tetap sih, masih kepingin ngejalin hubungan sama kamu, walaupun di sini banyak sekali tragedi ya, eee, banyak drama nih di hubungan ini, karena komunikasi sebetulnya sih yang ngerusak hubungan kalian tuh, sebetulnya memang komunikasi dan jarang banget ketemu atau susah banget ketemuan gitu. Ini cinta LDR kayaknya ya. Jadi
Hubungannya ini kacau balau nih karena persepsi atau pandangan dari pemikiran kamu dan dia ini berbeda, kalian tuh nggak sejalan gitu ya, menyebabkan banyak, rintangan yang diciptakan oleh hati kalian masing-masing, pandangan kalian masing-masing sehingga nggak nemu hal-hal yang dituju gitu. Dan energinya saat ini dia masih nunggu kamu, ngasih ngarep lah intinya seperti itu. Emang nggak ada yang lain nih, Nyimas Mada selama ini kan udah lama ya kita, mungkin nggak ketemu, nggak ngobrol. Yes, aku lihat seperti itu, tapi dihiraukan guys. Kalian lihat kan 3 dari tongkat ini yang dipegang satu ya di sebelah kanan, artinya memang ada 2 orang, bahkan ada yang deket banget di samping dia. Mungkin ini udah terbilang teman curhat yang paling dekat atau partner yang paling berani gitu, atau memang ada rasa udah dalam banget tapi kayak nggak diperdulikan sama dia ya. Dia ini masih ngarepin kamu, masih tertuju terus ke kamu karena ya memang cintanya ke kamu ya, tapi kamu jauh gitu di mata ya, jauh untuk ditemui, sulit gitu kalaupun kamu bisa dijumpai ya dia harus banyak keluar modal. Tapi energinya besarnya ke kamu gitu ya, ingin yang diraihnya itu adalah kamu gitu. Kedua orang ini mungkin, yang ada di belakangnya ini mungkin saja sudah cukup lama juga gitu dekat, tetapi tidak ada kesempatan untuk ada di hatinya seseorang yang kita sedang bacakan ini ya. Di sini dia selalu memikirkan kamu. Intinya dia nunggu terus gitu ya, apapun yang terjadi dia nggak peduli dengan hal-hal yang lain. Mungkin kalau kamu punya penuduhan yang menyakitkan tentang dia, mungkin ada perselingkuhan, ada affair sama orang lain, dia nggak peduliin tuh omongan kamu. Paling dia diem, ngediemin kamu berhari-hari atau bisa juga dalam waktu yang cukup lama, tapi bukan berarti dia marah sama kamu, tapi menandakan cara meredakan kamu seperti itu. Dan ini orang juga termasuknya orang yang sangat egois, artinya dia nggak mau susah gitu ya, nggak mau ribet sama urusan pikiran kamu dengan perasaan yang kamu rasain ya di iklim hubungan kalian. Yang jelas dia cuman bilang dia nggak pernah berbuat sesuatu yang kamu tuduhkan gitu. Walaupun memang kenyataannya banyak sekali yang kamu omongin itu mengarah ke dia itu ya, kamu ini tahu, dia memang dekat tapi tidak ada lebih dari yang kamu tuduhkan. Misalkan ya, kamu punya pemikiran yang kotor gitu. Karena LDR pasti ada hal-hal yang selalu saja sifatnya cemburunya itu arahnya karena sebetulnya kurang perhatian gitu ya. Jadi segala macam, sekecil apapun jadi ulasan dan akhirnya jadi masalah besar gitu ya. Yang pada, dasarnya semua itu sebetulnya karena perhatian aja, butuh kasih sayang lebih gitu, pengen tahu sih gimana reaksinya selama berhari-hari, atau kamu ikut cuek, ikut nggak peduli gitu. Ternyata justru memang rasanya nyaman aja karena memang dia suka sih gitu dengan kebebasan. Di sini ada Six of Wands ya, suka dengan kebebasan. Dia orangnya suka berpetualang, banyak teman, banyak pergaulan, tapi bukan berarti dia orang yang mudah untuk bergonta-ganti pasangan atau yang seperti apa yang kau tuduhkan kepada dirinya ya. Oke, kamu mau ngamuk kayak gimana, fitnah dia kayak gimana, dia nggak akan berubah rasa pada diri kamu, bahkan dia nggak akan membenci kamu. Cukup nyuekin kamu aja udah cukup gitu ya, bikin kamu akan kelelahan secara batin dan mentalnya kamu akan mungkin terganggu sedikit dan itu akan melatih ya, melatih indera perasa kamu dan pikiran kamu sehingga bisa yang tadinya sering kotor, banyak kerikilnya, lama-lama jadi lembut. Karena dengan cara banyak masalah itu juga akan membuat kamu belajar untuk menjadi orang benar, berpikir benar ya, punya hati yang benar gitu. Jadi menjalin hubungan dengan orang jauh kalau memang perasaannya selalu dipenuhi hal-hal yang negatif kan ada aja kejadian. Ya emang bener nih Mas Mada kenyataannya iya, tapi kalaupun memang itu terjadi karena rasa gelisah itu kan nampak muncul ke permukaan karena kode dari semesta. Tapi yang kita lihat di sini memang betul ada yang dekat, ya jatuh cinta sama dia, berusaha mengambil hati dan perasaannya dia, apa sih perhatiannya dia, tapi tidak mengaruh gitu ke dianya.
Ya, dia orang mahal loh, berkelas loh. Ya, ini loh Three of Wands ya. Sekalipun memang banyak dikelilingi orang-orang yang kamu tuduhkan sesuai dengan mungkin tipe-tipe atau kamu tahu karakter orang-orang yang deketin dia karena sesungguhnya kamu sudah menghafal seperti apa kekasih kamu ini ya, bagaimana dia kesenangannya dari hal apa. Jadi kamu seperti membentuk sebuah apa ya, sebuah wujud yang menjadi nyata ya seperti khayalmu yang itu memang menjadi kenyataan dan benar adanya. Tetapi kalau kamu mau belokkan ke hal yang positif itu akan terputus gitu. Walaupun itu akan ada indikasi mengarah ke sana, tapi pikiran positif kamu itu mampu apa ya, memutus karma buruk gitu buat diri dia ya. Dia kan kayak dikasih jembatan, kayak dikasih jalan sama pikiran negatif kamu untuk menuju hal yang kamu sedang hayalin gitu loh. Oh, jangan-jangan dia kayak begini, jangan jadi kayak gitu ya, guys, ya. Kamu afirmasi keburukan itu yang membuka jalan buat dia. Jadi karma buruk buat dia kan gitu. Dia nggak mau seperti itu walaupun itu godaannya besar tapi dia nggak apa ya, kayak sudah dewasa teman-teman, seperti aku bilang tadi, orangnya sudah cukup dewasa, udah banyak pengalaman ya, sudah banyak pengalaman di lapangan. Dia sudah banyak melawan banyak hal ya dalam kehidupannya dia seumur yang dia punyai di perjalanannya. Jadi dia nampak kayak ya dia nggak menghiraukan orang-orang yang memang ada punya tingkah merasa ingin dekat gitu dengan dia dan ingin mendapatkan perhatiannya. Tapi dia nggak tertarik ke sana. Walaupun memang dia punya energi yang apa ya, karismatik ya. Ini kan energinya karismatik, jadi banyak orang itu yang seneng, tapi segan gitu loh, udah deket tapi untuk terus terang mungkin ada orang-orang yang di luar sana, tapi untuk ngedapetin perhatian dia tuh paling mungkin orang ini yang membuka jendela sih ya, aku rasa gitu ya, pasangan kamu ini ramah gitu loh ya, jadi apa ya, kayak baper lah orang-orang yang kena senyumnya ya, yang kena perhatiannya. Diresponnya selalu baik gitu, nggak pernah dikasarin. Jadi gimana ya? Jadi kayak membuka kesempatan mereka untuk menggoda gitu ya. Lalu lanjut ke Queen of Wands, dia nggak peduli deh. Dia nggak peduli dengan negative thinking kamu, nggak peduli dengan orang-orang yang memang mencari apa ya, perhatian ke dia ya. Dia fokus pada dirinya dia ya, dan juga dia tetap nggak pernah mengalihkan pandangannya atau dia nggak cuek ke kamu. Emang orangnya cuek di sini, cuek ya, bener-bener cuek karena mungkin usia dan pengalaman yang membuat dia tuh kayak apa ya, dan mungkin juga zodiak ya itu berpengaruh ya, kelahiran watak itu berpengaruh sehingga dia ngerasa ya nggak penting banget gitu ya mengulas atau apa ya, kayak menerangkan ke kamu dia seperti apa gitu ya. Dia cukup cukup kamu perhatiin dia aja gitu, dia udah kayak ngasih kamu sebuah tantangan, oke kamu liatin aku aja seperti apa gitu kebenaran yang ada dalam kenyataannya. Jadi dia nggak pernah ngasih tahu "Enggak kok, aku cinta kamu, aku sayang kamu," atau dia ngomong lah terus terang, dia bukan tipe yang seperti itu, bener nggak? Karena kartunya seperti itu dilihatkannya ya, karakter orang yang tidak terus terang dengan isi hatinya, bahwa dia memang sangat mencintai kamu. Bahkan di sini, orang ini tuh orang yang kamu tuh di bawah kendali dia, apa-apa harus ngikutin dia deh gitu. Ya, apa-apa harus nurutin apa yang dia mau deh gitu ya. Karena di sini dia nggak mau kamu tuh mungkin jadi dinikmati ya ketampanannya atau kecantikannya, kebaikannya oleh orang banyak kecuali dia. Oke, kecuali dia bisa bisa gitu ya melakukan hal itu pada orang banyak tapi kamu dilarang seperti itu karena mungkin dia khawatir kamu tidak cukup kekuatan, tidak cukup iman ya untuk bisa menghalau energi-energi yang dari luar itu yang menggoda ya. Kalau dia mungkin udah terlatih, jadi dia ngerasa pede gitu, ngerasa dia mampu
dan dia selalu mewanti-wanti ke kamu untuk hati-hati karena dia ngerasain kok gitu, di lapangan dia ngerasain hal yang kamu tuduhkan itu, makanya dia juga khawatir sama kamu yang jauh dari matanya, dari pandangannya gitu ya. Jadi dia tuh wanti-wanti karena kamu nggak akan punya kekuatan yang sama seperti dia gitu ya. Dan energinya memang dia lagi sedih karena aku lihat di sini akhir-akhir ini dia kangen sekali ya, pingin ada kedekatan dengan kamu, ingin melakukan sesuatu hal yang romantis, yang mesra sama kamu. Dia sering membuka-buka mungkin gambar-gambar kamu ya, hal-hal yang kalian pernah bicarakan itu keinget gitu sama dia ya, terlukis gitu di hayalannya, di pikiran dia, bayang-bayang kamu muncul terus yang menyebabkan dia tuh selalu kayak energinya kayak gini nih. Setiap kali dia mau semangat terus kayak nggak jadi, kayak gimana ya, kayak mulai mulai menurunkan energi yang terlalu berlebihan itu karena dia merasa punya kewajiban untuk nggak over gitu ya, supaya dia nggak terlalu kan mungkin kamu merasakan kalau dia ini memang genit atau memang lincah di luar, jadi dia tuh kayak ngerasa, jadi ya gimana ya, kan perhatian kamu berkurang, akhirnya dia mengurangi intensitas dia yang biasanya hingar-bingar, yang iya, biasanya dia gembira banget tuh, terus apa namanya, percaya diri, jadi mulai turun karena perhatian kamu agak berkurang di sini yang menyebabkan dia kayak, ya mungkin dia salah sih ya gitu memperlakukan kamu atau mendorong kamu untuk selalu mengarah ke sana, ya mungkin dia harus banyak berubah, banyak mengurangi hal-hal yang dianggap kamu negatif gitu, akhirnya mulai satu persatu diikutin walaupun nggak semuanya dia bisa melaksanakan apa yang kamu minta ya, yang kamu komplainkan ke dia. Dan di sini juga ada energi Six of Swords di mana orang ini memang terbilang suka ngambekan ya. Emang orangnya dewasa tapi bukan berarti bisa membimbing. Justru orang dewasa itu bapernya cukup tinggi gitu ya, terus manja gitu ya, perhatiannya pengennya lebih dari anak kecil mungkin. Karena pengalaman, karena sesuatu yang udah dia lewati ini yang menyebabkan dia itu takut kehilangan kamu, makanya dia selalu berlaku hal seperti itu, ngambekan ya, pesimis, khawatir karena takut kehilangan kamu. Energinya seperti itu, dia takut kehilangan kamu karena kamu di sini sangat spesial. Di sini kita dapat queen loh. Ada dua ya, dia diapit oleh dua king. Artinya jangan berpikiran negatif, intinya dia juga punya perasaan seperti wanita, atau dia ini laki-laki ya, atau dia laki perempuan, dia seperti laki-laki, ada perasaan kayak gitu ya, dimana perempuan dan laki-laki itu sama, kalau sudah merasa kangen, merasa butuh perhatian, pasti ada perasaan sedihnya, ingin berubahnya supaya menarik perhatian kamu gitu ya. Kalau nggak berubah ya nggak dapat perhatian dari kamu gitu kan, malah akan rusak gitu hubungannya. Kita lihat seperti apa perasaan dia yang sebenarnya ke kamu. Ada Four of Swords, lalu ada Egg of Pentacle, dan ada energi dari Death, lalu ada The Justice, dan ada Two of Cups. Ih, keren ya bottom of the decknya ya, tentang perasaan dia saat ini emang lagi kangen, banyak sedih teman-teman, banyak baper ya. Kalau dia adalah seseorang di sana perempuan, dia banyak sedih, banyak ngelamun karena dia dikelilingi oleh energi negatif yang ada, yang muncul dari pikirannya dia ya, karena jauh kan, kalian jauh di sini nih, saling berjauhan, banyak energi negatif yang dia lihat mungkin dari media sosial, yang dia dengar dari media sosial, itu mempengaruhi alam bawah sadar dia gitu, takut terjadi kepada diri dia, makanya dia banyak melamun, banyak tidak percaya diri tentang keberadaan kamu, tentang perasaan kamu terhadap dia gitu ya. Saat ini orang ini kayak ngerasa takut gitu, hal-hal yang buruk itu juga menimpa diri dia saat ini, yang mana kalian berdua sedang menjalani hubungan jarak jauh begitu. Dan kita lihat lagi untuk energi dari perasaannya dia. Oke, diliputi
menyelimuti banyak hal negatif ya. Ini muncul dari hubungan kalian ini jarang ketemuan gitu. Terus banyak berdebat atau banyak salah paham sehingga dia kayak udah pasrah gitu. Kamu mungkin banyak sekali penuduhan atau memang dia juga banyak. Pokoknya kalian berdua punya punya hal yang sama ya, sama-sama menuduh dan sama-sama sering berpikiran juga seperti itu ya, yang arahnya ke hal-hal yang membuat kalian ini sering sakit hati gitu ya. Jadi dia sekarang udah pasrah, dia nggak mau lagi kayak gini nih ya, kayak fokus, dia nggak mau lagi cemburuan, dia nggak mau lagi mikir hal-hal yang jelek-jelek, dia nggak pedulin kamu mau dekat dengan siapa, mau bagaimana, dia udah nggak pedulin hal tersebut karena dia juga ingin ada pembaharuan gitu ya. Dia pingin jaga kesehatannya, pingin jaga fisiknya biar tetap bagus, biar tetap ideal, intinya seperti itu supaya kamu juga sayang gitu, tetap sayang sama dia. Kan khawatir ya banyak negatif yang muncul di dalam perasaan dan pikiran dia menyebabkan tubuhnya ini banyak kekurangan nutrisi. Ya karena kalau energi negatif terus yang dipikirin kan akhirnya apa teman-teman ya, auranya burem, cepet sakit, cepet banget narik hal-hal negatif mendekat kepada dia, jadi cepet sakit, terus cepet ngedrop dan sering ya nggak balance lah kesehatannya, kejiwaannya gitu. Dia kepingin, oh mungkin karena dia sering banyak mengkhawatirkan kamu, oh mungkin karena dia sering berkata-kata yang kurang baik, memikirkan sesuatu yang nggak baik tentang kamu yang jauh di sana. Ini dia merasa ya teman-teman ya di dalam perasaannya, akhir-akhir ini dia sering ngalamin kurang tidur, pekerjaannya nggak hasil pekerjaannya tuh nggak berkualitas atau dia susah banget buat ngembangin diri dia gitu ya. Jauh seperti sebelumnya, kok banyak penurunan kualitas pada dirinya sehingga membuat dirinya memaksa untuk berubah gitu ya. Memaksa untuk diri dia ini untuk berubah, untuk bisa berpikir baik gitu ya, supaya dia nggak kehilangan berat badan mungkin, nggak kehilangan aura positifnya gitu ya, yang mungkin dia terlihat tampan, cantik, rupawan ya, karena hal negatif yang selalu menyelimuti dan muter-muter di hati dan kepalanya menyebabkan banyak apa ya, orang ngelihatnya jadi jelek gitu ya, kayak semua kerjaan yang dipegang nggak ada yang bagus, nggak ada yang lolos, nggak ada yang hasilnya apa ya, memuaskan. Itu yang membuat dia harus berubah. Akhirnya apa? Four of Swords, dia banyak introspeksi diri nih ya, dia banyak rebahan itu istirahat, lagi memikirkan apa nih yang membuat dia seperti ini, kok banyak sakit nih sekarang nih, kok banyak begini begitu ya, perubahannya kok tambah kesini tambah jelek, makanya dia pingin ada perubahan untuk bisa mempertahankan mungkin kecantikannya atau ketampanan dia gitu ya, dengan cara apa ya, ini dia pengen narik-narik hal yang positif di dalam hidupnya dia. Sekarang dia nggak mau memperdulikan tentang dirimu, tapi bukan berarti di dalam perasaannya tidak mencintai kamu, karena di kartu terakhirnya di sini ada Two of Cups, artinya dia selalu membutuhkan kamu gitu. Kamu tuh apa ya, dia merasa punya sesuatu yang kuat gitu ya dari awal kalian dekat gitu ya. Walaupun dia banyak godaan di sini, banyak partner ya, lawan jenis, tapi merasa orang yang paling cocok dan mendekati tipe idealnya adalah kamu, sehingga hingga sampai detik ini dia bertahan di kamu gitu ya. Lalu perasaan dia ada Eight of Pentacles, dia akan berusaha untuk jadi orang yang lebih baik gitu. Mungkin dia ada kekurangan di mana di fisik, dia mau memperbaharuinya untuk berubah supaya nanti kalau ketemu kamu nggak kecewa, nggak minder dianya ke kamu ya, nggak ngerasa kekurangan apalah gitu. Dia pengen menyamakan ya, mungkin bisa berubah dari pertama cara berpikir, terus berusaha untuk banyak merubah penampilan ya, bukan ini berlebihan ya, tapi dengan hal yang sederhana. Kita lihat di gambar ini kan menyimbolkan, menyiratkan seseorang yang bekerja keras tapi orangnya sederhana. Artinya apa? Dia ingin menjaga kestabilan pada dirinya dia tetapi tidak berlebihan gitu, supaya tetap sehat, tetap bisa bekerja, tetap bisa cari apa ya, cari usaha, banyak
partner, ya. Jadi dia menjaga kebahagiaan itu bukan buat pribadinya aja, tapi melainkan juga untuk keuntungan dia, dan juga ini dia mencari perhatian kamu supaya kamu sayang, terus nggak merasa rugi deket sama dia, nggak merasa malu mendapatkan atau memiliki dia, ya. Dan dia saat ini juga di dalam perasaannya berusaha atau memang sedang berjuang, ya, untuk melepaskan hal-hal yang negatif pada pemikirannya, pada hatinya. Jadi selama ini dia sering mengabaikan kamu tentang kebaikan, tentang komplainan kamu, tentang banyak hal yang mungkin dilihat kamu kurang baik, ya, yang harus dilakukan sama dia, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, kamu kan udah punya pasangan, kamu harus begini. Nah, dia mulai perbaiki satu persatu nih. Energi dia ini ya teman-teman, ya, lebih ke dominan orangnya keras, lebih ke dominan orangnya sulit untuk minta maaf, sulit introspeksi diri gitu ya. Jadi ngerasa dia benar, tapi belakangan ini udah mulai terus keinget tentang kesalahannya, tentang ada benarnya apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu kamu beritahukan ke dia, dan dikit-dikit dia tuh mulai ngikutin apa yang jadi omongan kamu, tuh mulai dikit-dikit ngikutin, ya. Walaupun tanpa ngomong, "Ih, saya udah ngikutin nih, saya udah," enggak, dia bukan tipe orang yang ngasih ngasih kabar ke kamu. Kan aku udah bilang tadi sifat dia tuh cuek gitu ya. Tapi dia memikirkan gitu semua apa yang kamu ungkapin ke dia tentang keburukannya atau kekurangan. Dan dia memang ada beberapa hal yang dia terima di sini, ada beberapa hal yang tidak dia terima dalam ucapan kamu, dalam pandangan kamu terhadap diri dia, dari atas rambut sampai ujung kaki, ya. Dari mungkin dari mau tidur sampai bangun tidur, dari rumah sampai tempat kerjaan, atau dalam bermasyarakat, dia selalu ngedengerin lah apa yang kamu komplainin, tuh selalu teringiang-ngiang di mungkin kalau dalam kamu menyampaikan dengan ucapan, ya terngiang-ngiang, kalau kamu dengan tulisan, ya dia keinget gitu dalam batinnya, oh nggak boleh A B C, akhirnya dia banyak ngurangin, ya. The Dead di sini adalah energi pembaharuan, di mana dia berubah ingin menjadi orang yang versi baik, ya. Bukan menurut kamu, ya, tapi dia pingin, oh iya mungkin dia terlalu begini nih sama partner, sama lawan jenis, sehingga sering marahan, atau oh iya ya mungkin kurangnya gini, dia agak kasar sama kamu, nggak pernah dengerin, kan dia orangnya seneng banget nyuekin, atau memang orangnya suka ngeprank kamu, dia pengen berubah nih, ya, biar balance sama kamu di sini. Dia pengen menyamakan gitu, kamu baik dia pengen baik, kamu sayang dia pengen sayang, kamu mungkin jahat, ya dia di sini mempertimbangkan, karena dia sudah kenal kamu jahatnya kenapa, alasannya apa, dia tahu gitu. Kalau kamu marah tuh kenapa, dia paham gitu, ya. Dia melakukan hal tersebut, perasaannya ini mungkin terbayang-bayang dengan segala urusan yang mungkin sedang dia jalani. Terus juga mungkin karena kamu tahu tentang kehidupan dia, kamu banyak kasih pesan masukan ke dia, sehingga dia di sini banyak pertimbangan, yang mana yang harus dijadikan apa ya, yang intinya adalah omongan kamu yang mana nih yang benar, yang bisa membawa keuntungan buat dia, dan kamu itu yang akan dia jalani, itu yang akan dia pakai, itu yang akan dia wujudkan gitu ya. Tapi dia tidak bicara sama kamu karena dia melakukan hal ini karena dia sayang, mencintai kamu. Jadi dia ingin melakukan perubahan, ya. Di sini dia kerja keras nih, mau melakukan perubahan gitu untuk mendapatkan diri dia yang berubah gitu. Berubah di sini bukan dia mau jadi hal yang kamu sukain banget, karena nggak mungkin, karena dia bukan tipe orang yang terpengaruh dengan ucapan orang lain, bahkan mungkin pasangannya sendiri aja dia nggak bakalan dengerin, ya, nggak bakalan dengerin. Tapi kalau ucapan kamu ini banyak benernya, banyak manfaatnya, dan memberi keuntungan, dia pasti akan ngikutin untuk berubah, ya. Seseorang ini seperti itu, karena ini energi si Scorpio juga, dia punya energi yang luar biasa, ya. Jadi banyak orang yang apa ya, kayak ya gampang lah gitu naksir dia. Mungkin bukan orang tipe yang pakaiannya seksi apa segala macam, ya, cari perhatian orang banyak, enggak, sederhana, tapi emang auranya bikin orang tuh pengen deket,
nyaman, kecanduan deket dia, ketagihan pengen ngobrol, ketagihan pengen dibantuin, ketagihan pengen deket, akhirnya lama-lama jadi kepengen memiliki, seperti itu ya energi dianya. Dan dia melakukan semua itu, mempertimbangkan semua yang sudah kamu katakan ini untuk mendapatkan, ya intinya dia ingin bahagia bersama dengan kamu. Dia di sini sayang gitu. Dia masih butuh kamu, dan aku rasa kamu adalah satu-satunya orang yang sudah mendapatkan hatinya gitu. Dia nggak bisa pindah ke lain hati, guys. Cie. Ini Tuhan merestui ya, karena di sini ada energi malaikat juga, di mana keegoisan, terus harga diri dipertaruhkan di sini. Ya, kamu sedang berdiling atau berpasangan dengan orang yang punya watak yang luar biasa kuat ya. Ya bukan orang yang sembarangan juga. Kamu juga bukan orang yang mungkin menye-menye, orang yang ya apa ya, seneng lah bergonta-ganti atau seneng pacaran dengan tipe orang yang gimana, enggak. Ya kalian dipertemukan itu memang ada kecocokan ya, dan juga memang rezeki kalian dipertemukan jadi pasangan, ditakdirkan begitu. Dan ini juga ada energi twin flame yang mungkin juga di dalamnya banyak sekali ujian dan cobaan, hal-hal yang toksik mungkin kamu rasain juga ya, tetapi membuat kamu justru bukannya membenci, malah kok tambah sayang gitu ya, kok tambah nggak bisa lepas gitu, karena mungkin dianya juga sendiri nggak bisa ngelepasin kamu. Kalau dia ngelepasin kamu ya mungkin kamu juga udah up ya, nggak bakalan bareng lagi sama dia. Tapi karena energi dia juga kayak masih ngejar kamu, butuh kamu ngerasain hal itu, jadi ya berdua ini nggak bisa terpisah, walau banyak ujian menghadang gitu ya, banyak fitnah buat dia dan mungkin juga buat kamu, tapi ngerasa ngerasa apa ya, biasa gitu. Dia yang merasakan ucapan-ucapan buruk itu ya biasa aja gitu, nggak membuat dia gentar, nggak membuat dia berpikir untuk menjauh atau membenci kamu, justru malah kayak dapetin ininya, feel-nya bahwa ya emang kamu tuh seseorang yang pernah dia miliki sebelumnya mungkin ya, dan hingga sampai detik ini harus memperbaiki sikap, harus merdeka gitu dari hal-hal yang toksik supaya bisa menyatu. Dan kenyataannya memang kamu sedang berhubungan dengan orang yang egois banget gitu. Ini energinya banyak Scorpio ya. eh Sagittarius, Leo ya, terus energinya si Aquarius bener-bener cuek banget, ada Cancer juga perasa ya, dan instingnya kuat gitu. Kamu juga seperti itu, mungkin kamu yang berzodiak seperti itu, dan sering sedihan, pesimisan ya. Jadi usaha-usaha apapun yang pingin dibentuk, yang pingin dilaksanain, banyak minder. Jadi butuh kamu buat support ya, buat doa, buat selalu nemenin gitu. Dia nggak peduli dengan orang lain mau nemenin dia apa enggak, yang penting ada satu orang yang bisa nemenin dia, dia udah cukup sangat pede, percaya diri ya. Itu juga mungkin karena dia sayang sama kamu dan dia merasa benar-benar percaya bahwa kamu itu mampu menutupi kekurangan gitu ya. Dan ini yang membuat dia tuh kayak maunya kamu yang selalu ada, yang dia cari gitu kalau saat dia lagi pesimis ya, nggak kuat dengan godaan hidup, nggak kuat dengan cobaan yang mungkin apa ya, berada di ruang lingkup kerja. Kalau nggak ada kamu ya dia pasti udah jatuh, kalau nggak ada kamu ya pasti dia udah, ya intinya dia udah nggak dapetin kebahagiaan apapun deh gitu ya. Mungkin dia sempat ngedrop di sini, sempat banyak dapat malu, tapi adanya kamu bikin dia kuat lagi, tegar lagi ya. Dia nggak peduli nih dengan media sosial atau orang umumnya yang dekat, yang hanya mungkin cari keuntungan, tapi lama kelamaan bersama dengan kamu dia banyak belajar untuk memisahkan ya, yang berguna, yang memberikan manfaat yang mana gitu. Tapi dilihat dari kartu-kartu ini, dia menganggapmu bahwa dari sekian banyak orang yang dekat, partner yang dekat, lawan jenis yang dekat, cuman enaknya, nyamannya sama kamu gitu ya. Dia merasa percaya dirinya karena kamu mungkin ada omongan kamu yang benar atau pujian kamu itu yang membangkitkan dia kuat gitu ya. Mungkin ada energi terselubung ya yang kamu suntikan supaya dia ini menjadi percaya diri, padahal kamu juga ngerasa pengen ketawa kekurangan dianya apa di mana gitu ya. Tapi kamu tuh bisa lihat karakter dia kayak mana, jadi kamu mendokri. Jadi kamu langsung up aja gitu ya dari arah yang
dia senangnya dipuji orang, jadi kamu muji terus buat dapetin kekuatan supaya dia mau muncul di publik, supaya ide-idenya ini kan harus ketemu banyak orang ya, biar dia berhasil, banyak uang gitu ya. Kalau dianya mendem, pemalu, ya nanti dia nggak akan dapat rezeki gitu. Jadi kamu itu sebenarnya memang dibutuhkan banget sama dia, dan dia memang butuhnya kamu aja gitu. Karena supaya apa, kalau misalkan dapat cuan, dia bisa baginya ke kamu, nggak ke orang-orang lain juga yang harus dia bagiin, kan habis gitu. Kalau sama kamu, kamu nggak dikasih juga untung buat dia, kayak gitu ya. Seringnya kamu nggak dibagi nih ya, seringnya kamu nggak dibagi di sini kalau dia dapat cuan, tapi kalau sama orang lain dia harus bagi, makanya dia nggak mau ya, nggak mau kerja sama orang lain, maunya sama kamu. Jadi kamu tuh udah pasangannya yang ideal ya, terus banyak support sayang, apa ya, bentuknya dalam banyak hal yang bisa kamu kasih ke dia, tapi dia nggak perlu membayar gitu. Itu ya, seperti itu. Kita lihat energi dari rising zodiak Scorpio ya, ada Cancer, Leo, Aries, ada Leo lagi, lalu ada Libra, Pisces, Aquarius, Libra, Virgo, ada Scorpio, Libra, Cancer, dan Pisces. Oke, teman-teman, kita lihat ya untuk inisial atau nama panggilan kamu, atau kalian biasa panggil-panggilannya apa. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau kalian suka, jangan lupa klik tombol like-nya. Dan ingat teman-teman, kalau kalian banyak penderitaan belakangan ini cuma masukan aja sih, bukannya aku mau menggurui ya. Kenapa ya kok gue dijelek-jelekin orang nih? Kenapa ya kok gue di ini, apa ya, kayak ngerasa orang-orang kok nggak seneng, kok banyak yang ini. Ingat-ingat deh, kamu pernah ngelakuin apa? Apa kamu pernah bikin komentar yang menyakitkan buat orang tersebut, sehingga kamu kayak mendapatkan apa ya, sebuah ilmu yang harus kamu rasain dari hasil perbuatan kamu. Jadi orang yang kamu pernah komentari nggak enak ya, yang pernah dikomentarin negatif, itu rasanya seperti itu. Nah, itu semesta lagi ngasih tahu kamu jangan sembarangan lagi buat ngomong-ngomong yang vulgar atau yang nyakitin orang lah. Kamu sendiri ngerasain gimana posisi kamu diperlakukan seperti itu, nggak enak kan? Kekurangan dan kelebihan orang lebih baik ngomongnya dua mata aja, nggak usah di khalayak ramai harus tahu. Kamu sama aja sedang menggali hal, apa ya, menggali kesialan atau penderitaan buat kamu gitu ya. Jadi itu sebetulnya kesalahannya. Jadi selama ini kamu, aduh salah gue apa ya, jadi nah, inget-inget tuh, inget-inget aja ya. Oke guys, bye semuanya.